Agenda TC Timnas Indonesia di Bali, jelang lawan Cina dan Jepang. Persib juara Liga 1 tanpa wakil di Timnas Indonesia. Bojan Hodak, tanyakan ke Patrick Kluivert. Koneksi Belanda. Patrick Kluivert bawa teman saat inspeksi lokasi TC Timnas Indonesia di Bali. Cina ketar-ketir jelang hadapi Timnas Indonesia usai pemain yang dijuluki Lamine Yamal dari Tiongkok cedera. Agenda TC Timnas Indonesia di Bali, jelang lawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali. TC itu digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memanggil 32 pemain untuk mengikuti TC tersebut. PSSI juga sudah mengonfirmasi bahwa TC Timnas Indonesia akan dimulai pada Senin, 26 Mei 2025. Nantinya Jai Idzes dan kawan-kawan akan berlatih di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. PSSI memilih Bali sebagai tempat TC Timnas Indonesia dikarenakan para pemain bisa sekaligus liburan. Perlu diketahui, beberapa pemain Timnas Indonesia sudah selesai menjalani pertandingan di klubnya masing-masing. Otomatis mereka langsung berlibur untuk menenangkan pikiran setelah menjalani agenda yang padat. PSSI menarik para pemain Timnas Indonesia untuk berlibur di Bali sambil berlatih bersama-sama. Para pemain Timnas Indonesia setuju dan akan bersama-sama berangkat ke Pulau Dewata. Adapun ofisial tim pelatih Timnas Indonesia sudah ada yang menuju Bali. Momen-momen itu dibagikan di media sosial. Saya memprediksi bahwa Timnas Indonesia tidak akan lama menjalani TC di Bali. Diyakini, Timnas Indonesia akan berada di Bali sampai akhir Mei 2025. Dengan jadwal yang mepet itu, Timnas Indonesia sepertinya tidak akan menjalani laga uji coba di Bali. Patrick Kluivert diyakini hanya untuk menjaga kondisi dan memperkuat chemistry antar pemain. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta. Di Jakarta, Patrick Kluivert akan fokus menerapkan taktik dan strategi sebelum melawan Cina dan Jepang. Berlatihnya Timnas Indonesia di Bali ditanggapi oleh pelatih Bali United, Stefano Cugura. Teko sapaan akrabnya mengaku senang Timnas Indonesia bisa berlatih di Bali. Kata Teko, Bali United sudah mempunyai fasilitas yang sangat bagus. Ada 8 lapangan latihan yang bisa digunakan oleh Timnas Indonesia. Nantinya dari 32 pemain itu, Patrick Kluivert hanya akan mendaftarkan 23 nama saja untuk menghadapi Cina dan Jepang. Artinya, akan ada 9 pemain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, senang, tiket Timnas Indonesia melawan Cina sudah habis terjual. Ini akan menjadi penyemangat tambahan untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan agar bisa menang lawan Cina. Terima kasih untuk antusiasme yang luar biasa demi mendukung Timnas Indonesia. Sampai jumpa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kata Erick Thohir. Persib juara Liga 1 tanpa wakil di Timnas Indonesia. Bojan Hodak, tanyakan ke Patrick Kluivert. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memilih enggan berkomentar terkait absennya pemain Maung Bandung dalam skuad Timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, Persib baru saja menutup musim dengan gemilang sebagai juara Liga 1. Bahkan, klub tanah Pasundan itu mengamankan gelar tersebut 3 pekan sebelum kompetisi berakhir. Terkait keputusan tersebut, pelatih asal Kroasia itu menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pelatih timnas, Patrick Kluivert. Silahkan tanyakan ke Kluivert. Untuk ini, saya tidak bisa menjawabnya, ujar Bojan Hodak. Meskipun demikian, Hodak melihat sisi positif dari ketidakhadiran anak asuhnya di tim nasional. Dengan Liga 1 yang telah usai, para pemainnya punya kesempatan untuk beristirahat. Ya mungkin bagus karena beberapa pemain terlalu banyak menghadapi pertandingan, terlalu banyak bermain. Jadi untuk istirahat, itu bagus, tuturnya. Saat ditanya siapa pemain Persib yang pantas memperkuat Garuda, Hodak menolak memberikan opini ataupun rekomendasi. Jangan tempatkan saya dalam masalah. Dengan begini, Anda akan menempatkan saya dalam masalah. Jadi soal itu silahkan tanyakan kepada pelatih tim nasional dan jangan tanya pada saya. Katanya lagi, jika saya pelatih tim nasional, saya akan menjawab itu. Tambahnya tegas.
Sebelumnya, PSSI telah merilis daftar 32 pemain pilihan Patrick Kluivert untuk menghadapi dua laga penting melawan Cina dan Jepang, diumumkan pada Minggu, 18 Mei 2025. Koneksi Belanda. Patrick Kluivert bawa teman saat inspeksi lokasi TC Timnas Indonesia di Bali. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert bersama dengan asistennya Alex Pastor melakukan survei lokasi training camp skuad Garuda di Bali. Pemusatan latihan di Pulau Dewa akan dilangsungkan di Bali United Training Center mulai 26 Mei mendatang. Kedatangan Patrick Kluivert dan Alex Pastor ke Bali United Training Center untuk melihat-melihat sebelum dimulainya persiapan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastor mengunjungi Bali United Training Center. Kedatangan mereka tentu ingin melihat lapangan yang nantinya akan dipakai untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang, tulis akun Bali United di Instagram. Ya, TC Timnas Indonesia ini untuk mempersiapkan tim jelang laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Persiapan matang dan pemusatan latihan intensif di Bali diharapkan bisa menjadi modal penting untuk membangun chemistry tim, mengingat beberapa pemain baru kembali bergabung setelah sebelumnya absen. Selain fisik dan taktik, fokus dalam TC kali ini juga mencakup aspek mental dan pemahaman strategi baru yang dibawa oleh Patrick Kluivert bersama tim pelatih. Dengan waktu persiapan yang terbatas, efisiensi dan disiplin menjadi kunci sukses agar skuad Garuda mampu tampil optimal di dua laga penentuan ini. Jika berhasil meraih hasil maksimal, Timnas Indonesia berpeluang mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Cina ketar-ketir jelang hadapi Timnas Indonesia usai pemain yang dijuluki Lamine Yamal dari Tiongkok cedera. Media hingga supporter Cina ketar-ketir setelah pemain muda yang dijuluki Lamine Yamal asal Tiongkok yakni Wang Yudong mengalami cedera jelang lawan Timnas Indonesia. Nama Wang Yudong belakangan disebut-sebut media Cina bakal menjadi senjata rahasia tim asuhan Branko Ivanovic melawan Timnas Indonesia. Ini karena pemain berusia 18 tahun tersebut dijuluki sebagai Lamine Yamal dari Cina. Pemain yang lahir di Fenghua, Cina, 23 November 2006 itu diketahui bermain sebagai striker maupun winger. Ia juga telah menjalani debutnya bersama Timnas Cina saat melawan Australia pada 25 Maret 2025 lalu. Wang Yudong debut bersama Timnas Cina di usia 18 tahun 4 bulan 2 hari, dan juga bermain selama 24 menit. Dengan performanya tersebut bersama Zhejiang FC sejak muda membuat media Cina menjulukinya Lamine Yamal. Namun, jelang menghadapi dua laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia dan Bahrain, Cina mendapatkan kabar kurang menyenangkan karena salah satu pemain mudanya yang disebut-sebut bakal jadi senjata rahasia mereka justru cedera. Cina akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Ini menjadi laga penting buat Cina. Pasalnya mereka diwajibkan meraih kemenangan apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Apabila mereka kalah dari Timnas Indonesia dalam laga tandang ini, tim asuhan Branko Ivanovic dipastikan langsung tersingkir. Namun, untuk menghadapi laga penting ini, justru Wang Yudong mengalami cedera. Pemain berusia 18 tahun tersebut mengalami cedera setelah mencetak gol dalam laga Zhejiang FC melawan Guangzhou Pugonging di babak ketiga Piala FA Cina pada 20 Mei 2025. Dalam laga tersebut, sang pencetak gol Wang Yudong mengalami cedera dan harus ditarik keluar lebih awal, tulis Sohu. Situasi itu menurut media Cina membuat supporter Zhejiang maupun penggemar sepak bola Timnas Cina merasa khawatir dan ketar-ketir. Pasalnya, pertandingan melawan Timnas Indonesia tak akan lama lagi, tetapi pemain yang diakini bisa menjadi senjata rahasia justru mengalami cedera. Hal ini membuat para supporter Zhejiang ketar-ketir, bahkan fans sepak bola Timnas Cina ikut merasa khawatir, tulis Sohu. Menurut Sohu, saat ini Timnas Cina tidak dalam kondisi ideal untuk pemain berposisi striker. Pasalnya, ada beberapa pemain yang sudah jadi langganan Timnas Cina mengalami cedera. Dengan begitu, apabila Wang Yudong mengalami cedera serius itu menjadi ancaman buat Tiongkok. Namun, apabila ia tak mengalami cedera serius, mereka menyebut Ivanovic bisa bernafas lega, karena Wang Yudong dipercaya bakal bisa tampil apik bersama Timnas Cina.